Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di Bandung Menjawab edisi hari ini. Ini edisi hari Senin tanggal 29 April yang diselenggarakan di Gedung PGN. Wow, ini udah menjadi tempat yang menjadi ikon sekali dari Kota Bandung karena kawasannya berada di kawasan Jalan Braga. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung Menjawab kali ini, dan kali ini pembahasannya sangat seru dan narasumber-narasumber yang sudah hadir di sini juga alhamdulillah luar biasa, ini narasumber-narasumber yang terdebes lah ya. Jadi wargi Bandung, ini kenapa kita akan mengangkat tema kali ini, Haris nggak akan nyebutin dulu nih temanya apa ya. Ini dalam upaya mengatasi kemacetan yang sering mengganggu pengunjung wisatawan dan tentunya penduduk Kota Bandung. Ini pemerintah Kota Bandung telah merancang inisiatif Braga Free Vehicle. Wow, ini sangat keren nih. Dan rencananya ini Braga Free Vehicle ini akan bebas kendaraan pada weekend setiap Sabtu dan Minggu yang ada di Kota Bandung. Dan untuk warga Bandung, mari kita simak selanjutnya di acara Bandung Menjawab. Baik wargi Bandung, dan alhamdulillah nih di sela-sela kesibukannya Hari sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah menyempatkan hadir beliau-beliau ini di Bandung Menjawab. Yang pertama ada Bapak PJ Wali Kota Bandung, ada Bapak Insinyur Bambang Tirto Yulono MM. Kita sapa dulu, selamat sore Pak Bambang. Izin Pak. Selamat sore Kang Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah semangat nih karena malam timnas mau main ya Pak Bambang ya. Harus semangat ya, oke. Terus juga ini selanjutnya ada narasumber yang luar biasa juga menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Ini ada Ketua DPRD Kota Bandung, ada Bapak Teddy Rusmawan ATMM. Sampurasun Pak Teddy. Rampes. Selamat sore Pak Teddy. Wilujeng Santen. Wilujeng Santen. Semangat juga Pak Teddy. Semangat di sore hari ini. Terus juga ini selanjutnya ada, wah ini Bapak kita nih. Ini udah nggak asing kalau Haris sering ngobrol sama Bapak yang satu ini. Ini ada PLH dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada Bapak Asep Koswara. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Pak Wali izin, Pak Ketua izin. Waduh, ini Pak Wali, Haris mau nanya dulu langsung sama Pak Wali nih. Ini kan keren banget nih, ini inovasi yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung terkait Braga Free Vehicle ini. Ini teh gimana Pak Wali konsepnya, ceritanya? Oke, Kang Ari, jadi Pak Ketua izin, para pendengar, pendengar dan para pemirsa barangkali ya. Jadi awalnya kita ngelihat bahwa Bandung ini banyak sekali spot-spot yang legend, heritage begitu ya. Satu diantaranya adalah Jalan Braga. Jalan Braga kalau saya melihat atau mungkin kita melihat crowded sekali ya. Jadi barangkali yang ingin menikmati indahnya, legendnya Braga ini agak terganggu mungkin dengan warawirinya kendaraan antara lain. Nah oleh karena itu kita mencoba dari pemerintah kota ya, bagaimana kalau misalkan Braga ini kita kembalikan. Legendnya, heritage-nya itu kita kembalikan lagi supaya siapapun, baik itu warga Kota Bandung utamanya maupun siapapun wisatawan yang mau berkunjung ke Bandung yang ingin menikmati Braga ini betul-betul bisa mendapatkan kenyamanan gitu ya. Gagasan awalnya adalah seperti itu. Betul ya, bahwa dengan adanya gagasan ini atau uji coba ini yang nanti akan kita berlakukan di hari Sabtu dan Minggu ini ya, weekend Minggu sekarang, ini akan ada bangkitan maupun tarikan. Nah ini mudah-mudahan analisis kami begitu ya, ini sudah bisa kita mitigasi, kita prediksi antara lain. Misalkan adanya kantong parkir yang harus kita persiapkan. Antara lain misalkan ada sedikit rekayasa lalu lintas, ini kita persiapkan. Antara lain lagi misalkan ya, di weekend ini para wisatawan dari luar Kota Bandung banyak masuk ke Kota Bandung. Salah satu dampaknya adalah kemacetan, itu fakta yang terjadi. Nah kita sempat ngobrol dengan kawan-kawan dari PHRI. Gimana kalau misalkan kita trial nih, kita uji coba para pengunjung yang dari luar Kota Bandung yang menginap di hotel itu
tidak diperkenankan untuk menggunakan kendaraan pribadinya manakala menikmati kota Bandung, begitu ya. Nah kita persiapkan nih dengan adanya transportasi massal. Kita punya ikon juga kota Bandung ini bandros begitu ya. Yeah. Jadi nanti mungkin Pak Kadisub akan bisa menjelaskan antara lain gitu ya, kita mencoba untuk menangkap para pengunjung yang datang ke kota Bandung itu dari utara ke arah selatan, kemudian dari barat ke arah timur, kemudian juga dari paling ujung barat begitu ya, dari ujung barat itu juga yang ke arah selatan ini kita tangkap, kita siapkan transportasi massal begitu kan. Satu pick up pointnya itu juga sudah kita persiapkan, bahkan pick up point yang kita tentukan ini ya, itu bareng-bareng dengan teman-teman PHRI, dengan teman-teman AKAR, tentunya dengan teman-teman juga komunitas kita ajak begitu ya. Nah berikutnya lagi, manakala ini dikosongkan misalkan ya, jadi siapapun akan menikmati Braga, tentunya kita juga menyiapkan ya hiburan-hiburan yang atraksi yang kesenian-kesenian khas kota Bandung begitu Kesenian ya. daerah gitu ya. Kesenian daerah gitu ya. Nah ini kita siapkan itu semua begitu antara lain. Nah uji coba ini mudah-mudahan di weekend yang sekarang ini itu betul bisa bisa maksimal. Mudah-mudahan ya. Tetapi tentunya nanti akan kita evaluasi. Ya. Yang pasti bahwa ini harus memberikan dampak positif, kebermanfaatannya buat masyarakat khususnya. Termasuk juga kita perhitungkan bagaimana dampak sosial yang ada di sekitar Braga ini. Ini juga harus kita berhitung. Iya, gitu. iya. Gagasannya kira-kira seperti itu, Kang Ari. Wah, udah keren ya. Tapi Pak Wali, tadi kan yang kata Pak Wali sendiri ini kota Bandung. Ini nggak dipungkiri setiap weekend aja, Jumat malam, Sabtu, Minggu. Ini kan macet banget ya, banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung dari luar daerah kota Bandung gitu. Nah, dengan adanya nanti diterapkan Braga Free Vehicle ini, kalau menurut Pak Wali efektif untuk mengurangi kemacetan di kota Bandungnya ini seperti apa sih Pak? Mudah-mudahan, kalau lihat dari data ya, data yang ada itu hampir sekitar rata-rata 100-an ribu lebih ya kendaraan di luar kota itu masuk. Itu data dari Jasa Marga. Bisa dihitung kan ya. Kalau misalkan yang dari luar kota itu yang masuk ke dalam kategori 100 ribuan kendaraan yang masuk kota Bandung, itu kita agak sedikit ditahan di hotel-hotel, barangkali itu kan bisa mengurai kemacetan. Betul, kemacetan terjadi di mana-mana. Ini yang terus juga kita dapat support dari Pak Ketua DPRD bagaimana kita ingin mengurai kemacetan. Bahkan saya mencoba untuk membuat menjadi tematik masalah menanggulangi kemacetan. Jadi bukan hanya saja tugasnya perhubungan, tetapi tugas semuanya. Begitu. Bagaimana kita mengurangi kemacetan? Tetapi memberikan dampaknya itu tidak signifikan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Yeah, Mudah-mudahan begitu ya dapat dukungan dari Pak Ketua Dewan begitu ya ini untuk bisa paling tidak meminimais begitu ya kemacetan yang terjadi. Meminimais ya, wah luar biasa nih. Tapi izin nih Pak Wali, Aris bakal berbelok dulu sama Pak Teddy nih. Pak Teddy izin, kalau dari DPRD Kota Bandung sendiri melihat program Braga Free Vehicle ini seperti apa dan dukungan seperti apa dari DPRD Kota Bandung Pak Teddy? Ya terima kasih Kang Haris. Untuk kami di DPRD menyambut positif inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini Pak PJ punya gagasan seperti ini, tentu kita harus positive thinking. Ini yang kita kedepankan gitu ya. Sehingga Pemkot nanti bisa melakukan banyak hal lagi gitu untuk kebaikan warga Kota Bandung. Dan terkait dengan Bandung Free Vehicle ini, ya kita berharap bahwa ini memang salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Bandung gitu ya. Karena barusan kita ngobrol beberapa waktu ini laporan dari teman-teman PHRI gitu ya. Itu terjadi penurunan katanya seperti itu. Nah tentu kita harus melakukan upaya-upaya agar tetap wisatawan ke Kota Bandung ini tetap meningkat gitu. Nah tentu dengan program Braga Free Vehicle ini besar harapan menjadi momentum sebetulnya gitu. Menjadi momentum untuk penataan
kembali kawasan Braga gitu. Dari berbagai aspek tentunya. Jadi ini gagasan yang menurut kami sangat positif gitu ya, baik gitu. Dan kita jadikan saja sekalian gitu untuk momentum menata berbagai hal di kawasan Braga ini gitu. Pertama tentu momentum untuk menata lalu lintas sekaligus juga menata perparkirannya misalkan seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekaligus juga menata bangunan-bangunan yang ada di Braga itu sendiri gitu. Kan ini menjadi hal yang positif gitu kan ketika masyarakat ingin istilahkan hari ini mah eranya selfie gitu ya. Ketika bangunan-bangunan kita ini istilahnya direvitalisasi, kemudian juga dibersihkan, dirapihkan. Dan tentu saya yakin para pengusaha juga positif gitu ya terkait dengan hal ini. Jadi ini menjadi momentum yang keduanya penataan terkait dengan bangunan gedung yang ada di Braga itu sendiri gitu, sekalian saja gitu ya. Kemudian yang ketiganya terkait dengan support system gitu ya, terkait dengan support system yang memang menjadi support system pariwisata. Momentum pelibatan pelaku wisata juga secara optimal lagi gitu. Jadi ini juga perlu didengar agar Braga ini betul-betul menarik menjadi magnet kembali untuk wisata Kota Bandung. Ya sekalian aja mereka juga kita dengar gitu seperti apa, karena ada beberapa keluhan-keluhan gitu ya, punten sekali gitu. Kadang-kadang ada yang sedang menikmati Braga, ada gangguan-gangguan kecil. Nah itu gitu tuh, betul. Gangguan kecil yang kadang-kadang sebetulnya biasa saja, tapi kalau berlebihan gitu ya, ya membuat pengunjung menjadi tidak nyaman gitu kan. Kemudian masih aja juga laporan misalkan ya copet dan sebagainya. Gitu. Ini juga. Kadang ada itu juga katanya pengamen yang suka maksa itu Pak Wali ya. Tuh. Jadi ini menjadikan momentum gitu. Dan besar harapan ini bisa melibatkan OPD yang memang ada keterkaitan dengan penataan Braga ini gitu. Kalau saya lihat Pak Asep teh sudah luar biasa Pak PJ gitu ya. Udah maksimal ya. Ngurus Monju, ngurus Tegalega, ngurus alun-alun gitu ya. Nah ini tambahan lagi gitu ya, ini menjadi Car Free Day juga gitu ya. Ya tentu ini perlu dibagi tugasnya sehingga semua bisa berperan optimal. Sekaligus juga ya spirit Bandung Bangkit ini harus kita hadirkan gitu. Bahwa kita Kota Bandung dengan tadi momentum Braga Free Vehicle ini ingin membuat Bandung lebih baik lagi. Jadi saya sih senang kalau ini menjadi momentum untuk penataan dan Braga ini menjadi ikon Bandung yang luar biasa sekali gitu. Ketika Braganya ini ditata, mudah-mudahan dulu sebetulnya di tahun 2021 kita kick off Pak PJ bersama almarhum Mang Oded penataan dalam Kawung gitu. Saya ingat betul semua OPD hadir gitu ya. Kemudian juga teman-teman media juga hadir pada di akhir tahun 2021 itu, bahkan kita jalan-jalan pakai bandros juga gitu ya. Kalau itu momentum waktu itu di dalam Kawung itu untuk penataan gitu. Nah mudah-mudahan dengan Braga ini juga yang digaungkan oleh Pak PJ menjadi momentum juga penataan khususnya di Puster Bandung atau di pusat Kota Bandung yang memang masyarakat Kota Bandung sangat menantikan gitu. Penataan-penataan di tengah kota ini. Walaupun punten gitu, yang datang ke Kota Bandung ini gitu, yang menikmati Kota Bandung ini, tren hari ini justru banyak dari luar Kota Bandung. Orang Kota Bandung nama lebih baik tidur siang saja. Tidur siang, malam mingguan di rumah Pak Wali ya. Malam mingguan di rumah gitu ya. Betul, jadi sangat mendukung nggak Pak Teddy ya dari DPRD Kota Bandung. Nah kalau kondisinya nyaman, ya kita juga warga Kota Bandung pasti akan lebih senang lagi gitu, main ke taman-taman Kota Bandung, main ke pusat Kota Bandung. Ya sesuatu mungkin menjadi sesuatu banget gitu. Saya juga belum pernah dipoto di tengah jalan Braga Pak PJ gitu. Pak Teddy belum dipoto di tengah jalan? Oh kosong. di tengah jalannya belum ya? Iya, kecuali masa Covid gitu. Pas sepi ya, wah luar biasa. Jadi ya, itu jadi momentum bagi kita di DPRD. Ini menjadi momentum di awal tahun 2024 ini untuk menata Kota Bandung, diawali dengan Braga yang menjadi ikon pariwisata di kota yang kita cintai. Tuh, momentum kalau kata Pak Teddy. Dan memang ya, kadang ada istilah kata orang di luar Bandung mah Pak Wali, kalau nggak foto di Braga teh belum ke Bandung katanya. Itu bisa disurvei, Haris beberapa punya temen rata-rata kalau di Bandung tuh pasti harus dipoto di Braga teh gitu. Tapi Pak Wali izin nih,
nanti Pak Asep tahan dulu ya, harus menanya dulu sama Pak Wali nih. Untuk sekarang kan ini dilaksanakan di Braga nih, apakah nanti mungkin nggak kalau misalkan efektif, lancar, kemungkinan kan banyak ikon-ikon di Kota Bandung selain Braga, bakal dikembangin lagi nggak sih free vehicle ini? Siap, non Kang Aris. Jadi gini, sebetulnya Kota Bandung ini banyak sekali spot-spot yang memang mempunyai nilai jual, ya kan? Buat orang itu penasaran bahwa Kota Bandung ini brandnya, visinya itu kan adalah kota jasa dan kota pariwisata, kan gitu ya. Contoh saja misalkan di area sekitar alun-alun, kita punya yang namanya ini Pak Ketua apa LP Banjai, Oh, ya iya. kan yang sekarang sudah menjadi monumen. Monumen. Banjai. Ini juga menjadi sesuatu kalau menurut saya. Kemudian juga antara lain sekian banyak ya. Rumah Museum Nike Ardila. Nike Ardila. Yang melegend. Yang kita juga nggak aware dengan itu misalkan. Nah hal-hal itu mungkin barangkali, nah teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini sedang mengidentifikasi ulang. Mana kira-kira ya kita akan bikinkan klaster. Misalkan klaster alun-alun, nanti klaster Bandung Selatan, klaster kan begitu. Nah ini yang nanti akan kita coba, mudah-mudahan ya responnya positif dan memberikan kebermanfaatan tentunya buat masyarakat begitu ya. Dan masyarakat merasa prestisenya naik begitu sehingga tidak ada sebuah paradigma orang Bandung mah sedih juga kadang-kadang ya. Orang Bandung mah nanti kalau sudah weekend mah tosnya di bumi gitu. Sedih kan kita mendengarkan itu gitu ya. Oleh karenanya support betul dari Kang Teddy begitu ya di representasinya legislatif, teman-teman perangkat daerah, masyarakat, media juga ya. Ini mari kita sama-sama bangkitkan lagi Bandung gitu. Berikan nilai. Saya ingin menyampaikan lagi sedikit Kang Haris ya. Yang tadi disampaikan oleh Kang Teddy. Ternyata kata teman-teman PHRI okupasi kunjungan hotel ke Kota Bandung itu menurun, bayangkan setiap minggunya. Per tahun ini Pak? Iya. Kan ini menjadi sebuah ilustrasi yang enggak ideal. Padahal karena kita tujuannya adalah menarik sebanyak-banyaknya orang yang mau datang ke Kota Bandung. Bahwa infrastruktur yang ada sekarang itu berpotensi bahwa Kota Bandung ini nanti menjadi kota yang nggak dilirik gitu, yang tidak dilirik. Nah ini kan sebuah momen yang harus kita persiapkan ke depannya. Oleh karenanya dengan potensi-potensi yang banyak sekali yang bisa kita blow up, kita jual begitu ya. Ini yang nanti akan kita coba menjadi daya tarik untuk bisa membanggakan kita sebagai warga Kota Bandung dan juga menjadi edik ya ketergantungan orang-orang di luar Kota Bandung untuk berkunjung ke Kota Bandung. Kira-kira gitu ke depannya. Nah benar, jadi pengen ke Bandung tiap weekend, orang ke Bandung gitu ya, jangan sampai lagi, ini bisa jadi bahaya juga ya kalau misalkan jadi Bandung udah nggak jadi tempat kunjungan wisatawan lagi ya. Ini mudah-mudahan Pemkot Bandung dengan strategi-strateginya bisa menambah daya tarik itu tersendiri gitu. Nah ini buat warga Bandung mungkin yang menyaksikan, tadi kata Pak Wali, terus kata Pak Teddy, ini bakal dilaksanakannya di Sabtu Minggu ini. Mungkin warga Bandung bingung, kita parkirnya di mananya? Terus teh Pak Belit mual sih gitu kan, yang selama ini di Braga teh udah agak padat. Nah dengan adanya Braga Free Vehicle ini tugas Pak Asep nih. Ini untuk parkir seperti apa Pak Asep? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wali, Pak Ketua. Jadi urusan haram jadah mah kesana. Tapi untungnya saya punya kolaborasi, koordinasi dengan teman-teman ya. Perintah Pak Wali, saya harus banyak berkolaborasi. Alhamdulillah saya udah koordinasi dengan jajaran TNI Polri ya, untuk mengurai kemacetan. Jadi ada beberapa titik kemacetan kalau seandainya Jalan Braga ditutup. Begitu juga untuk kantong-kantong parkir. Jadi kantong parkir itu ada yang off-street, ada yang on-street. Yang off-street itu saya udah bikin surat izin Pak Wali yang tanda tangan Pak PLH Sekda, yaitu di DSABM, di Sumber Daya Air. Ya di Jalan Braga, lanjut di Balkot, itu bisa di Taman Dewi, begitu juga di kantornya Pak Wali, di BM, di Asia Afrika, begitu juga di Bank Bandung sama Bank Jabar, dan kita punya basement, alun-alun, dan pos yang dari Banjai ke kiri itu gampang masalahnya. Karena kalau kita ngobrol, kan manusia itu harus silaturahmi.
silaturahmi dengan siapapun. Tidak bisa hidup sendiri, betul Pak Wali? Betul. Alhamdulillah, begitu juga untuk yang on-street, kita ada di Jalan Braga, yang di ujung, ada yang di Viaduk, yang ada di Cikapundung. Braga Pendek tidak ditutup, izin Pak. Braga Pendek, terusan yang di Naripan ke sana. Naripan sini tidak boleh. Nah itu salah satunya. Jadi izin Pak Wali untuk yang di basement, nanti JPO kita punya, jadi biar tidak ada crossing dengan kendaraan. Jadi JPO itu naik ke atas untuk yang penyeberang itu nanti dijagain oleh anggota. Karena di dalamnya itu takut dipakai yang tidak benar gitu. Nah itu salah satu untuk kantong-kantong parkir. Begitu juga untuk mengurai kemacetan. Di Patung Ajak, Lembong, Naripan, di situ udah ada anggota, berarti 2 orang, semuanya itu ada 46 orang. Ya, Yang nanti bakal standby. Ya. Jadi dalam hal untuk mengurai kemacetan, Lembong, Tamblong, Naripan, Tamblong, Tamblong Asia Afrika, terus Lengkong dalam Kaum, begitu juga alun-alun timur dan Bancai, Naripan. Udah aman. Udah aman ya. Tinggal kita melaksanakannya seperti apa. Dalam hal pekerjaan itu kita harus selalu evaluasi. Nah, itu yang paling penting. Kalau hanya diangan-angan pusing nantinya. Iya. Mending kita coba bagaimana. Ya, dalam kehidupan tuh ada suka dan tidak suka itu hal wajar. Iya. Kita niatnya baik, kenapa tidak dilaksanakan? Betul Pak. Betul ya. Maju. Terus. Waduh, merdeka. Ya ini luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Asep dong di sini. Keren bisa nih Pak Asep teh. Tapi Pak Asep, ini teh kadang kan suka dimanfaatkan, bener nggak Pak Teddy, Pak Wali? Kadang suka ada oknum-oknum parkir liar yang pas bayar bener tuh 10.000 gitu, misalkan 15.000. Ini tips atau dari Pak Asep buat masyarakat nanti mungkin yang mau hadir di Braga Free Vehicle ini, cara membedakan parkir liar dan yang resmi seperti apa? Jadi parkir liar dan parkir liar itu salah satunya ini sudah saya sampaikan. Permasalahannya lagi kan. Jadi ada permasalahan minta getok misalnya Aljabar. Nah, datengin ke sana bukan Disub yang mengelola. Begitu juga yang parkir-parkir liar. Jadi dalam ini izin Pak Wali, jadi saya sendiri sudah menganalisa bahwa perbedaan jukir liar dengan jukir resmi itu ada perbedaan. Jadi kalau jukir liar itu tidak pakai seragam, tidak pakai name tag. Dan parkirnya kalau bisa mah di atas langit itu. Ya, karena trotoar dipakai. Yang coret, belokan di mana-mana dipakai. Itu tandanya parkir liar. Dan dia mau parkir langsung minta uang. Kalau kita datang kabur, yang rugi siapa? Pemerintah rugi, masyarakat yang parkir juga rugi. Nah itu salah satunya. Jadi saya juga mohon dengan peran masyarakat harus bisa memilih dan memilah mana parkir legal, mana parkir ilegal. Kan itu. Dan itu ada karcisnya. Karcisnya belum parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kan sekarang mati zamannya enak Pak ya, fotokopi kirimin 25. Izin Pak Wali kemarin saya hari Minggu ada wisuda di IAIN. Dewin diminta 25.000, tidak tahu menau, saya dilaporin, saya datang ke sana. Yang molornya itu siapa? Pak RW-nya, Pak. Makanya saya sarankan untuk yang wisuda itu koordinasi lah untuk pengaturan lalu lintas karena wisuda kemacetan, imbasnya kemana-mana. Begitu juga dalam parkir, ngambilnya RW putra daerah kemana-mana. Saya tidak tahu apa-apa, dipanggil, ya kita kan peduli. Nah itu salah satunya. Kalau jukir resmi pakai topi, pakai name tag, pakai rompi, ya pakai dulu baru bayar kan gitu. Pakai dulu baru bayar ya. Tuh, ini tips buat warga Bandung ya. Di Kepa, ini di Kepa itu ada zonata, ada 3 ya, zona pusat, zona pinggiran, zona penyangga. Di pusat aja parkir tronton mobil besar, ya mobil besar itu 10 roda hanya 7.000 per jam. Ya. Oke. Kalau misalnya dia turunkan barang atau buat barang, misalnya 3 jam hanya 21.000. Kan di lapangan berbeda. Makanya ke teman-teman media tolong bantu saya ya. Karena apapun gimana pun larinya ke saya gitu ya, ke Disub. Karena dalam hal ini Disub paling garda terdepan sebagai etalasenya pemerintah Kota Bandung dalam hal mengurai kemacetan kan itu. Itu salah satunya, apalagi sekarang ada, kalau saya bukan Vehicle Pak, BBK aja ya. Braga bebas kendaraan. Braga bebas kendaraan kalau Pak Asep ya. Kebetulan Pak PJ-nya Pak Bambang, jadi
Bambang keren. BBK, Bapak mah keren ya. Aduh, luar biasa. Tapi ya turun Pak Asep itu tips ya. Jadi buat meramaikan juga masyarakat terkait Braga Free Vehicle ini. Harus izin kembali lagi ke Pak Wali nih. Pak Wali, ini dari Pemkot Bandung seperti apa nih untuk melibatkan masyarakat terkait Braga Free Vehicle ini nih Pak? Baik, Kang Riz, jadi sebelum ke sana, saya mungkin yang mengenai parkir ini, saya akan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan merilis kembali ya kepada publik bahwasanya daerah mana yang boleh, daerah mana yang tidak. Betul kata Pak Kadis ini bahwa nggak mungkin kalau semuanya oleh pemerintah. Peran serta masyarakat itu menjadi penting sekali. Peran media juga menjadi penting sekali gitu untuk saling mengingatkan begitu ya, daerah mana yang boleh, daerah mana yang tidak boleh. Oke. Nah kemudian teman-teman camat Sumur Bandung ini sudah melakukan edukasi, sosialisasi dengan warga dan juga para pemilik toko dan juga para pedagang yang ada di sekitar Braga ini. Ya, jadi memang betul tidak diperkenankan para pedagang kaki lima itu berjualan. Betul begitu ya. Tetapi ada opsionalnya di mana? Kan begitu ya. Tetapi yang melegend satu di antaranya yang memang dari zaman dulu kala misalkan tukang dagang lukisan misalnya. Yaitu pertahankan itu misalkan. Ada yang jualan barang antik dari zaman dulunya juga sudah ada, pertahankan itu gitu ya. Nah hal-hal ini sudah secara masif, sudah diedukasi, disosialisasikan kepada para stakeholders yang ada di kawasan Braga ini. Mudah-mudahan dengan edukasi yang cukup masif yang dilakukan oleh Bu Camat dan jajarannya ini bisa difahami begitu, bisa saling melengkapi, bisa saling support begitu ya untuk diwujudkan Braga Free Vehicle. Tuh, jadi udah ada sosialisasi ya oleh Pak Camatnya. Ini apa tadi kayak Pak Wali sampaikan memang benar tuh, itu kayak lukisan-lukisan itu kan itu memang menjadi ikon ya. Dari zaman Pak Wali dulu udah ada itu Pak Wali, dari zaman ABG. Pak Wali. Jadi gini, saya kan orang asli Bandung Pak Ketua. Saya lahir tuh di Bandung. Saya lahir di Bandung dan saya suka diajak jalan-jalan ke sini sama bapak teh, sama ibu. Ya kayak begini. Dagang lukisan teh ada dari dulu begitu ya. Nah, saya teringat begitu kenapa kok zaman dulu enak begitu ya. Nah, saya pikir ini bukan ambisi saya, tapi ini ambisi kita semua, keinginan kita semua. Bagaimana Braga kita kembalikan lagi sehingga orang Bandung dan orang di luar kota Bandung ini menjadi edik, ketergantungan gitu ya. Wah saya ingin ke Bandung, Braga satu di antaranya. Gitu kira-kira Kang Riz. Iya luar biasa nih. Tapi Aris mau ke Pak Teddy. Pak Teddy, kalau dari Pak Teddy sendiri bagaimana sih DPRD Kota Bandung ini mengawasi dan tentunya mengevaluasi efektivitas dari program Braga Free Vehicle ini seperti apa sih Pak? Ya insya Allah nanti di Sabtu minggu ini kita juga akan melihat gitu ke lapangan gitu. Jadi kalau ditanya hari ini mengevaluasi belum? Oh, belum ya? Karena belum ya? Belum acaranya ya. Iya, gitu. Jadi kita akan lihat nanti di Sabtu minggu ini dampak-dampaknya seperti apa gitu ya. Kemudian juga saya tetap akan minta teman-teman netizen juga memberikan komentar gitu. Karena kita nggak alergi gitu. Karena itu menjadi vitamin buat kita untuk lebih baik gitu. Sehingga evaluasi nanti akan lebih terpadu gitu. Nanti kita akan cek terkait dampak dari lalu lintas gitu, kemacetannya seperti apa. Kemudian terkait dengan parkir. Dan juga hati-hati Pak Asep gitu ya. Terkait dengan parkir karena tepatnya di tempat kantor-kantor, kalau saya sih minta digratisin gitu. Free gitu ya? Ganti sekalian biar orang tuh datang gitu kan sekalian kalau emang ini untuk pariwisata gitu. Sekalian aja kita informasikan justru untuk teman-teman dari luar kota Bandung kan kita targetnya wisatawan nih gitu. Free loh di parkir di tempat-tempat pemerintahan kita gitu. Nah ini juga penting karena kita ingin targetnya kan itu ke penambahan wisatawan kita di kota Bandung ini. Jadi terkait dengan itu kita akan cek, kemudian juga terkait dampak sosial di masyarakatnya seperti apa. Kemudian juga tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman Riung Priangan, mereka itu para GM Hotel Sebandung Raya. Mereka menyampaikan Pak Ketua itu kemungkinan yang terdampak Bandung Free Vehicle di Braga kurang lebih 3 hotel katanya. Coba nanti dicek gitu kan ada yang pasti Braganya 2 hotel, di dalam ada 1 gitu. Nah ini terkait dengan keluar masuk kendaraannya seperti apa.
Itu juga mohon dipertimbangkan juga gitu. Karena ini 2 hari loh, Sabtu Minggu mereka masuk dari mana gitu. Nah kemudian juga sirkulasinya seperti apa. Nah ini kita juga nanti akan evaluasi juga gitu. Termasuk juga nanti kita akan masuk ke Gang Apandi gitu, ngobrol-ngobrol di dalam. Saya berharap ini jadi momentum ya tadi UKM juga, gitu. Tapi di dalam di sana biar nanti ada wisata kampung juga gitu. Dan beberapa komunitas juga kan di sini pernah mengadakan Braga Festival juga gitu. Nah ini juga kita akan cek juga. Jadi berbagai hal kita akan lihat lah. Betul, Seperti betul. itu Kang Haris. Jadi kalau dibilang mengevaluasi belum lah. Belum ya, nanti kita lihat dulu Sabtu dan Minggu ya. Iya. Tapi Pak Wali, rencananya Sabtu teh mulai jam berapa Pak Wali? Mungkin buat masyarakat Kota Bandung yang ingin menyiapkan, udah nggak sabar nih Sabtu Minggu pingin ke Braga, itu gimana tuh? Jadi gini, kalau hari Sabtu itu kan mulainya dari jam 00 ya, hari Jumat 00 kan. Kan itu ya? Sampai dengan nanti hari Minggu jam 00 gitu. Nah, seperti itu. Tetapi tentunya akan menjadi rame barangkali begitu ya. Itu nanti mungkin pada subuh barangkali ya. Tapi yang pasti tim kita itu sudah persiapkan. Bahkan Pak Ketua ya, kita dari jajaran pemerintah kota itu dibagi, di shifting nanti untuk Sabtu dan Minggu. Maksudnya untuk mengevaluasi, self assessment lah. Mengevaluasi apa yang kurang dan seterusnya gitu. Sehingga nanti barangkali bisa di lapangan kita bisa sambil berdiskusi untuk bisa menyelesaikan. Saya yakin ini tidak sempurna, belum sempurna barangkali. Nanti oleh karenanya dengan evaluasi kita akan menyempurnakan. Ya, jadi potensi-potensi yang menjadi dinamika itu kita minimalisir lah gitu paling tidak. Gitu Kang Aris. Tuh ya benar, luar biasa nih. Udah nggak sabar ini kayaknya tadi kata Pak Teddy juga nggak apa-apa ya netizen misalkan mau ngasih masukan. Aduh Pak Wali harusnya coba nanti kita lihat dulu di Sabtu Minggu ya. Nanti di Sabtu Minggu kata Pak Teddy boleh untuk para netizen ngasih masukan, pinginnya kayak gimana itu bisa langsung nanti ya untuk ngasih. Ya netizen pasti didengar lah ya, nanti harus pasti dapat solusi gitu. Tapi untuk Pak Asep, ini tadi kan Pak Wali juga menyampaikan buat warga Bandung bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada sebenarnya dimiliki oleh Kota Bandung. Contohnya bandros. Itu seperti apa tuh? Apakah siap dari Dinas Perhubungan dan warga Bandung harus naik bandrosnya dari mana? Kalau misalkan ke Braganya nggak mau pakai motor atau mobil pribadi? Kalau sebagai prajurit apapun siap. Apapun siap. Gitu, siap. Untuk bandros saya udah siapkan. Jadi untuk pihak poinnya kalau dari timur itu di hotel TSM ya. Nanti masuk ke Pepandayan, belok sini. Mohon maaf saya nggak tahu hotel gitu, cuma tahunya pihak poinnya. Nggak tahu hotel Pak Asep ya? Oke. Terus dari Pullman nanti ke atas, berakhir di sini ke Daton. Begitu juga dari Holiday Inn ke sini. Nah itu bagi tamu-tamu hotel. Sementara bagi tamu-tamu yang tidak nginap di hotel, kami udah persiapkan salah satunya tempat-tempat parkir. Apa yang sampai Pak Ketua, saya sudah disiapkan Pak Ketua, jadi hanya Rp1. Jadi nanti didampingi oleh Disub dari Bulu Parkir, Satpol PP dengan security. Jadi bayarnya di tapping aja, di tapping pakai cashless ya. Wah Cashless. canggih Rp1. bener ya tuh bayarnya ya. Ya saya udah mencari, itu salah satunya biar nanti parkir itu benar gitu lah, gitu. Salah satunya. Dan keduanya untuk teman-teman yang misalnya yang mau naik bandros silahkan gitu, asal tahu pick up pointnya, shelternya di mana kan. Jadi kita uji coba seperti apa. Dan kemarin diuji coba sudah 3 kali, walaupun saya di Disub baru kali ini naik bandros Pak. Kumaha iya mah jadi di Disub tapi baru kali naik bandros kemarin. Walaupun saya yang punya idenya dan ngebangunnya itu. Iya nggak apa-apa. Gitu Tapi kan. nyobain akhirnya kan. Ya udah Pak Asep luar biasa. Kota Bandung itu punya bandros dan bandrek. Ya bandros dan bandrek. Hatur nuhun Pak Asep, mudah-mudahan semangat kerja nanti Sabtu Minggu buat teman-teman Semangat. Dinas Perhubungan ya. Nah terakhir nih dari Pak Teddy, nanti ditutup mungkin oleh Pak Wali. Pak Teddy apa yang ingin disampaikan dan boleh ajakan kepada masyarakat Kota Bandung maupun wisatawan di luar Kota Bandung terkait Braga Free Vehicle ini, Bang? Ya, kami dari DPRD Kota Bandung tentu meminta Pemkot Bandung betul-betul mempersiapkan, ini ada berapa hari ya, kita baru hari Senin, ini dipersiapkan dengan sangat matang sekali gitu. Jadi kalau nanti ada dampak-dampak sudah terbayangkan bagaimana cara mengatasinya. Jadi betul-betul dimatangkan sekali gitu dan dilibatkan berbagai
OPD ataupun dinas-dinas yang terkait gitu. Kemudian yang selanjutnya kami berharap betul bahwa kegiatan Bandung Free Vehicle ini jadi momentum penataan yang tadi yang saya sampaikan, penataan gitu dari berbagai aspek gitu sehingga Bandung kelihatan oh iya ya sekarang Bandung tertib. Ngenaheun di Bandung enak mah. Nah, itu jadi momentum ketika Braga Free Vehicle ini diluncurkan. Kita nggak mau ngedenger tambah riweuh gitu. Nah, ini kan berarti Dewan kenaon gawena. Nah, kita udah nyampe nih gitu. Jadi tadi dimatangkan, kemudian juga ya mudah-mudahan dampak-dampaknya bisa minimalisir dan jadi momentum tadi poin keduanya untuk penataan. Dan yang ketiga terakhir buat warga Bandung, kita kan betul-betul sama-sama mencintai kota Bandung ini gitu ya. Mari ini jadi momentum kita untuk tadi gitu, untuk lebih tertib lagi gitu. Teman-teman yang mau istilahnya memperlihatkan ekspresi ataupun apanya gitu ya, bermusik segala macamnya, coba berkoordinasi dengan Disbudpar misalkan seperti apa dengan Braga Free Vehicle ini gitu ya. Pokoknya Bandung teh ya sebesar-besaran dibikin enjoy lah gitu. Karena ya sayang udah cuacanya enakeun gitu ya. Kemudian juga orang Bandung oge baik-baik, somea HDKC mah gitu ya. Nah jangan dikotori oleh hal-hal yang aduh level lah ke Bandung mah gitunya. Cobalah sama teman-teman influencer dikasih edukasi karena sekarang mah zaman-zaman seperti itu gitu Kang Haris. Saya yakin jago Kang Haris saya diajak untuk lebih bisa mengeluarkan ekspresi positifnya gitu biar Bandung teh betul loh sekarang mah udah beda gitu, lebih enakeun, lebih nyaman lagi. Nah, itu yang ingin kita dengar dari kegiatan Braga Free Vehicle itu. Itu Kang Haris. Nuhun Pak Teddy itu ya, harus buat ya sebagai anak muda ya, anak-anak muda terutama ya, ayo ajak sekali lagi berborong-borong Sabtu Minggu karena Braga Free Vehicle itu bakal terselenggara ya. Nah terakhir nih Pak Wali izin dari Pak Bambang. Dari Pak Bambang selaku mewakili pemerintah Kota Bandung, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung dan tentunya Pak Bambang untuk wisatawan. Boleh Pak Bambang. Oke, non Kang Aris. Jadi gini, tugasnya pemerintahan termasuk dan legislatif itu memastikan bahwa pemerintah ini dan DPR tentunya memberikan pelayanan yang terbaik. Warganya itu bisa menikmati, tidak terlalu banyak ngeluh karena penyelenggaraan pemerintahannya tidak ideal. Kan kita kira-kira. Brandingnya Bandung ini sekali lagi, itu kan dagang jualan jasa sama pariwisata. Kita banyak sekali potensi yang bisa kita create menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi sesuatu yang bangga. Enggak seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, naon sih jika gitu memberikan dampaknya negatif gitu kira-kira ya. Nah oleh karenanya salah satu diantaranya gagasan bagaimana menata sebuah kawasan pusat kota alun-alun dengan kita blow up Braga yang namanya nanti mungkin saya juga akan rilis ke teman-teman satu hari atau dalam tempo satu malam ini. Kira-kira yang cocok itu apa sih namanya? Apakah BBK, apakah Braga Free Vehicle atau apa yang enakan gitu ya. Yang enakan, yang ear catching sama enakan gitu kira-kira apa? Yang mempunyai nilai jual gitu ya. Nanti mungkin saya minta ke Diskominfo untuk merilis ya. Apa kira-kira masukan-masukan. Jadi untuk nama ini sementara dulu Pak Wali ya. Sementara dulu. Nanti dipilih yang enakan yang mana? Kang Haris jadi gini problemnya teh. Kita teh seringkali banyak mikir ya mau diskusi. Kan gitu ya. Daripada mikir jeung diskusi untuk urusan branding itu. Darkan weh lah. Betul? Bahwa kita ingin selalu meminimalisir resiko-resiko yang terjadi. Kantong parkir, resiko sosial, resiko ada degradasi ekonomi yang ada di sekitar Braga. Ini kita minimalisir. Insya Allah mudah-mudahan kita mencoba memberikan yang terbaik buat warga Kota Bandung. Ingin membanggakan Kota Bandung. Bandung harus bangkit gitu ya. Mari saya mohon untuk dapat support begitu ya. Toh ini untuk tujuan yang positif. Saya rasa itu Kang Haris. Betul, waduh luar biasa. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Hatur nuhun Pak Wali sudah menyempatkan di Bandung Menjawab pada edisi hari ini di sela-sela kesibukannya ya. Malam Timnas Pak Wali.
malam timnas. Pak Teddy hatur nuhun juga Pak Teddy. Pak Asep mudah-mudahan sehat selalu dan terima kasih juga untuk wargi Bandung. Haris mungkin mewakili ketiga narasumber. Haris pamit, sampai ketemu lagi tentunya di Bandung Menjawab edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa seputar Kota Bandung. Haris pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.